Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini kita akan belajar subtema 1, tema 7, pembelajaran 2. Baik anak-anak, siap untuk belajar ya. Sistem tanam paksa. Sistem tanam paksa merupakan sebuah aturan yang diperintahkan oleh Johannes van den Bos. Ia mewajibkan agar setiap desa menyisihkan tanahnya untuk ditanami tanaman ekspor. Pada tahun 1830 mulai diterapkan aturan kerja rodi atau kerja paksa. Saat pertama kali diperkenalkan di Jawa dan dikembangkan di daerah-daerah lain di luar Jawa. Di Sumatera Barat, seperti tanam paksa dimulai sejak tahun 1847. Saat itu, penduduk yang telah lama menanam kopi secara bebas dipaksa menanam kopi untuk diserahkan kepada pemerintah kolonial. Sistem yang hampir sama juga dilaksanakan di tempat lain seperti Minahasa, Lampung, dan Palembang. Pelaksanaan tanam paksa banyak terjadi penyimpangan, yaitu diantaranya yang pertama adalah jatah tanah tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan. Yang kedua adalah warga lebih banyak mencurahkan waktu tenaganya untuk tanaman yang diekspor, sehingga tidak ada waktu untuk mengerjakan lahannya sendiri. Penyimpangan yang ketiga adalah rakyat yang tidak punya tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Yang keempat adalah waktu tanam paksa melebihi waktu tanam padi, yaitu 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Dan yang kelima adalah kelebihan hasil dari panen seharusnya dikembalikan kepada rakyat tetapi tidak dikembalikan kepada rakyat. Dan yang keenam adalah kegagalan panen menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Adanya penyimpangan-penyimpangan tanam paksa, adanya akibat-akibat tanam paksa yang pada akhirnya banyak memberatkan rakyat Indonesia. Adapun akibat tanam paksa yaitu yang pertama, banyak tanah terbengkalai sehingga gagal panen. Yang kedua yaitu rakyat makin menderita. Dan yang ketiga, wabah penyakit semakin merajalela. Dan yang keempat adalah bahaya kelaparan melanda. Bahaya kelaparan ini melanda di kota Cirebon dan pada akhirnya banyak rakyat yang mengungsi ke tempat lain untuk menyelamatkan diri. Tanam paksa yang diterapkan Belanda di Indonesia ternyata mengakibatkan aksi penentangan. Berkat adanya kecaman dari berbagai pihak, akhirnya pemerintah Belanda menghapus tanam paksa secara bertahap. Salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwe Dekker. Dia menentang tanam paksa dengan mengarang buku yang berjudul Max Havelaar. Mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Jazakillahu khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.